Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Allah begitu baiknya atas kehidupan kita. Anugerah pemeliharaannya, bahkan kemurahannya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah PA ini. Rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, ada Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Saya mengundang sidang jemaat, kita akan pujikan pujian, nyanyian pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Yang pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Inilah Terima kasih. kerinduan kami dan inilah doa kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan dibesarkan, Tuhan. Karena Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang begitu luar biasa, Tuhan, dalam kehidupan kami. Engkau membela kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau memberkati kami. Sepatutnya kami meninggikan Engkau setinggi-tingginya, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami bisa melihat kemuliaan Allah ada bersama sidang jemaat-Mu Ebenezer, Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Kasih Allah selalu ada untuk kami, dan khususnya hamba-Mu yang Kau percayakan menaburkan kebenaran firman Allah, hikmat-hikmat yang daripada Allah yang Kau berikan kepada Bapak Hendra, sehingga menyampaikan semua isi hati Engkau lewat kebenaran firman, dan sidang jemaat-Mu Ebenezer, Tuhan, dikuatkan, dimenangkan karena firman Allah bersama dengan sidang jemaat-Mu. Terima kasih.
kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, hanya kata glory, glory selalu ada bersama kita. Karena kemenangan demi kemenangan selalu kita peroleh, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Nyanyi glory. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan dari, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja, mari hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nari. Kita merasakan, kita merasa rasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nari, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nari. Kita akan merasakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nari, nyanyi glory, glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nari, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan memelihara dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyanyi glory, glory dalam kehidupan kita. Sukacita ada selalu bersama kita semua karena kasih kemurahan yang Tuhan berikan. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita, karena firman-Lah yang menjamin dalam kehidupan kita untuk kita bisa berjalan lewat kuasa Roh Kudus, memampukan kita dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Sidang jemaat yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan kesungguhan hati. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu Berkati hidupku. berkati hidupku. Segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu. memuji-Mu, Menyembah-Mu. menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk menerima firman-Mu. Biarlah di dalam firman-Mu terpancar kemuliaan-Mu Tuhan, yang bisa menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, yang bisa menolong kami menyelesaikan masalah sampai tidak ada setetes pun air mata lagi dalam kehidupan kami. Kami tiba dalam kemuliaan di Yerusalem baru kekal selamanya. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan, ajaib, kesembuhan ajaib pasti terjadi sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Urapi kami, tolong kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 secara keseluruhan ini menunjuk dua loh batu kasih Allah. Dua loh batu kasih Allah yang sempurna. Ya, kita sampai pada ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Puji Tuhan. Ya. Jadi Wahyu 16 ayat 8 sampai 9, penumpahan cawan yang keempat ke atas matahari. Ke atas matahari. Ya. Sehingga manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, panas api yang dahsyat. Nah, matahari itu sama dengan dua loh batu. Matius 5 ayat yang ke-44, 45, kemudian 48, 44 sampai 45, kemudian 48. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Kemudian ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi dari uraian ini, ayat-ayat ini, matahari itu juga menunjuk kasih Allah yang sempurna, sama dengan dua loh batu, sama dengan dua loh batu, saudara, itu matahari sama dengan kasih Allah yang sempurna, dua loh batu, saudara, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang besar dan adil, kasih Allah yang sempurna, dua loh batu itu kasih Allah yang besar dan adil yang diarahkan atau ditujukan kepada semua manusia, ya, kepada seluruh manusia, ya. Khususnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Seluruh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, baik yang jahat, ya, baik yang jahat disinari kasihnya, baik yang jahat disinari kasihnya untuk kembali kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan. Disinari kasihnya, kasih yang sempurna, untuk kembali kepada kemuliaan, kesempurnaan, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Manusia yang jahat, baik yang baik, ya, baik yang jahat, ciptaan Allah yang paling mulia, ya, baik yang jahat, baik yang baik, disinari juga dengan matahari kasih Allah, kasih sempurna, untuk kembali, yang baik juga bisa kembali kepada kemuliaan Allah, kepada kesempurnaan Allah. Nah, ini maksudnya sinar matahari itu. Nah, jika kita menolak kasih Allah yang sempurna, menolak matahari, nah, terjadi hukuman. Kalau kita menolak matahari, saudaraku, menolak kasih Allah yang sempurna, ya, menolak matahari, dua loh batu, maka harus menerima hukuman cawan yang keempat. Harus menerima hukuman cawan yang keempat, saudara, yaitu dihanguskan dengan api yang dahsyat, itu panasnya api. Nah, harus dihanguskan oleh panasnya api yang dahsyat itu, sebagai hukuman keempat. Oleh sebab itu kita harus menerima, kita semua harus menerima dan memiliki kasih Allah yang sempurna. Kita harus menerima dan memiliki kasih Allah yang sempurna, kasih matahari atau dua loh batu. Nah, kita harus menerima, ya, memiliki kasih Allah yang sempurna, kasih matahari juga dua loh batu,
itu saudara ya, dua loh batu itu lewat kita harus menerima, memiliki lewat korban Kristus di kayu salib. Lewat korban Kristus di kayu salib itu kasih Allah yang mula-mula. Kemudian lewat pemberitaan firman Allah, firman pengajaran. Lewat pemberitaan firman Allah, firman pengajaran yang benar. Nah, kalau kita bisa menerima firman pengajaran benar, taat dengar-dengar, itu kasih Allah sampai sempurna. Kasih Allah yang bertambah-tambah, kasih mula-mula sudah, kasih bertambah-tambah sampai sempurna. Saudara, lewat firman Allah, firman pengajaran yang benar. Kita harus taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran benar sehingga kasih Allah bertambah-tambah sampai kasih sempurna. Itu saja. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, menuruti, taat. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, maka kasih Allah bertambah sampai kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Ya. Nah ini, supaya bebas dari hukuman cawan keempat, harus menerima kasih yang sempurna lewat korban Kristus di kayu salib. Itu kasih mula-mula. Lewat firman Allah, firman pengajaran benar, taat dengar-dengaran, kasih Allah bertambah-tambah sampai sempurna. Nah sekarang praktek atau bukti, praktek bukti kita menerima, memiliki dua loh batu, kasih yang sempurna, matahari dua loh batu. Itu praktek atau bukti bahwa kita menerima dan memiliki kasih sempurna, matahari atau dua loh batu. Nomor satu, saudara, Mazmur 119, kitab Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. 165. Saudara, mari kita baca. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada batu sandungan. Mazmur 119 ya ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mencintai itu taat dengar-dengaran. Tidak ada batu sandungan, yang ada dua loh batu. Nah itu saudara. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi firman Tuhan, firman Allah, saudara, maka tidak ada batu sandungan. Mencintai Tuhan, di sana mencintai Taurat ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi firman Allah, mengasihi firman pengajaran yang benar, saudara, maka tidak ada batu sandungan, yang ada dua loh batu. Nah, tidak ada batu sandungan, tetapi yang ada dua loh batu, kasih sempurna. Gitu. Saudara, nah, prosesnya, bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi firman ini, saudara, mengasihi firman. Prosesnya, Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, pengajaran yang benar, perkataan Tuhan, firman yang dibukakan rahasianya, ayat menerangkan ayat, firman pengajaran benar, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah ini harus bisa menikmati firman Allah, prosesnya. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi firman, mengasihi pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar. Prosesnya mulai harus bisa menikmati firman pengajaran yang benar. Artinya mendengar sungguh-sungguh. Menikmati itu artinya mendengar firman pengajaran benar sungguh-sungguh, dengan kebutuhan, seperti orang lapar itu saja, seperti anjing yang lapar menjilat remah-remah roti itu saja, sangat menghargai ya, mendengar dengan sungguh-sungguh ya, menghargai ya, dengan kebutuhan, dengan sungguh-sungguh kebutuhan, menghargai firman pengajaran seperti anjing menjilat remah-remah roti. Nah, itu bangsa kafir kita ini. Kemudian sampai mengerti. Kedua, mengerti firman pengajaran benar. Ketiga, percaya yakin
pada firman pengajaran yang benar. Nah itu, percaya, yakin pada firman pengajaran benar. Sehingga firman pengajaran yang benar menjadi iman di dalam hati. Hati kita puas. Firman pengajaran benar menjadi iman di dalam hati kita. Ya, menjadi iman di dalam hati kita. Ya, menjadi iman di dalam hati kita. Ya, sehingga kita menjadi puas. Kita menjadi puas. Ya, nah itu. Kita menjadi puas, mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga. Sehingga tidak perlu lagi mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Seperti orang makan nasi, sudah sampai di lambung, sudah full, kenyang. Ayo makan lagi, waduh enggak, maaf, ini paling enak, maaf, enggak kuat. Sudah enggak perlu lagi. Begitu juga kalau firman pengajaran benar menjadi iman dalam hati, kita mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga. Tidak perlu lagi mencari kepuasan di dunia yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Bahkan puncak dosa tidak perlu lagi. Nah itu, ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian B, mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Mempraktekkan firman pengajaran benar, apapun resikonya. Apapun resikonya. Ya, itu ada yang praktek kalau tidak ada resiko. Kalau ada resiko tidak mau praktek. Nah, harus apapun resikonya harus praktek. Ya ini seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Nah, jangan takut kalau kita praktek firman, taat pada firman sampai menanggung resiko. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia mendapatkan kuasa nama Yesus, mendapatkan nama Yesus yang berkuasa. Maka kita juga mengalami kuasa nama Yesus. Nah, itu sehingga kita mengalami kuasa nama Yesus hasilnya. Nah itu, jadi kita mempraktekkan taat dengarkan pada firman pengajaran benar, apapun resiko yang kita hadapi, sampai daging tak bersuara, boleh ditambah sampai daging tak bersuara lagi, seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib sehingga menerima nama Yesus yang berkuasa. Nah, maka hasilnya kalau kita taat, kita mengalami kuasa nama Yesus untuk pertama 2 Timotius 2 ayat 19, 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, kuasa nama Yesus membuat kita bisa meninggalkan kejahatan, dosa-dosa, ya, dosa kejahatan, meninggalkan dosa-dosa, menyucikan kita dari dosa kejahatan, kenajisan, sehingga kita tidak pernah tersandung. Kita tidak pernah tersandung. Nah, itu pertama. Saudara, ayo hari-hari ini, saudara, kita harus menerima kasih Allah yang sempurna, dua loh batu, matahari. Nah, ini prakteknya lewat apa? Lewat korban Kristus, perjamuan suci sekarang ini, lewat firman pengajaran, taat dengar-dengaran, ayo terima. Itu ya, prosesnya atau prakteknya menerima dua loh batu kasih yang sempurna. Satu, mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi firman pengajaran yang benar. Itu ya, prosesnya menikmati firman sampai percaya, yakin, ya itu mendengar sampai yakin, nah, itu puas kita, bahagia, tidak perlu mencari kepuasan. B, mempraktekkan firman apapun resikonya sampai daging tak bersuara. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib sehingga menerima nama Yesus yang berkuasa. Kita hasilnya kalau kita praktek firman, kita mengalami kuasa nama Yesus untuk memisahkan kita dari segala dosa, kejahatan, kenajisan, menyucikan kita dari segala dosa, kejahatan, kenajisan, sehingga kita hidup benar, hidup suci, tidak pernah tersandung. Hidup benar, hidup suci, tidak pernah tersandung. Tidak pernah tersandung. Kedua, Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Saudara, nah ini ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nah, ini kuasa kemenangan tadi, kuasa memisahkan, kuasa menyucikan, pertama kuasa nama Tuhan, yang kedua kuasa mengalahkan, kuasa kemenangan atas setan Tritunggal, kuasa kemenangan atas setan Tritunggal, saudara, setan Tritunggal. Nah, ini saudara, sumbernya dosa, puncak dosa, nah, itu dikalahkan, saudara. Kita bisa sempurna seperti Yesus, kembali sempurna seperti Yesus. Kita hidup suci sampai sempurna seperti Yesus. Tadi mengalahkan dosa, kejahatan, kenajisan. Nah, kita tidak tersandung, hidup benar, hidup suci, tidak tersandung. Lalu lanjut, kuasa nama Yesus mengalahkan setan Tritunggal, sumbernya dosa, nah, sampai puncak dosa, kita hidup suci sampai sempurna. Nah, itu saja. Dan sumbernya kegagalan, masa depan berhasil indah. Kalau taat itu pasti berhasil dan indah, tidak mungkin tidak. Kalau kaya belum tentu, kalau pandai belum tentu berhasil indah. Tapi kalau taat pasti berhasil dan indah. Saudara, masa depan itu sumber kegelapan, itu sumber kegagalan setan itu Tritunggal. Kita ada masa depan berhasil dan indah. Yang ketiga tadi itu Yohanes 14 ayat 15, mengalami kasih Tuhan. Yohanes 14 15, siap. Yohanes 14 ayat 15, siapa mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kalau kita taat berarti kita mengasihi Tuhan, mengalami kasih Tuhan, saudara, kasih sempurna. Kita mengasihi Tuhan, mengalami kasih sempurna itu. Nah, puji Tuhan. Ini loh batu pertama sudah. Nah, ini mengalami kasih sempurna, loh batu pertama itu. Nah, kita mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Loh batu pertama itu kuduskan hari Sabat dan seterusnya. Itu loh batu pertama, mengutamakan Tuhan. Nah, itu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, saudara, kita mengalami atau memiliki kasih yang sempurna sehingga kita mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua, mengutamakan ibadah pelayanan, wah itu semua mengutamakan Tuhan. Itu loh batu pertama. Loh batu pertama sudah menjadi milik kita dalam genggaman tangan kita. Nah itu, saudara. Kemudian yang kedua, praktek yang kedua, saudara, praktek menerima, memiliki kasih sempurna, matahari, dua loh batu. Yang kedua, saudara, nah ini 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, tidak ada sandungan juga, tidak ada penyesatan, tidak ada sandungan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, ini saudara, itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bagaimana mengasihi sesama seperti diri sendiri? Prosesnya. Ya, proses bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh nanti. Itu prosesnya. Dimulai jangan ada kebencian. Tidak boleh ada kebencian tadi itu. Ayat yang ke-11. Siapa membenci, sudah gelap. Nah, tidak boleh ada, dimulai dengan tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada rasa tidak suka. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada rasa tidak suka. Tidak suka pada seseorang jangan. Saja, jangan. Tidak boleh ada rasa kebencian, tidak boleh ada rasa tidak suka. Saja. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian B, nah itu mereka Matius 25 itu. Matius 25 ayat 34 sampai 36, 39 sampai 40, memberi mengunjungi. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab
Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu mereka bertanya, bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara atau kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini saja. Jadi memberi dan mengunjungi sesama yang paling hina, sesama yang membutuhkan, itu yang paling hina, sesama yang membutuhkan. Nah, itu sesama yang lemah. Dalam kebutuhan itu orang butuh itu lemah. Sampai terjadi terjerat hutang rentenir. Karena butuh uang, sudah tidak bisa lagi. Ada yang anakku sakit harus bayar, bagaimana lagi? Tidak ada yang menolong, ya rentenir. Sampai begitu, nah, itu orang lemah, orang hina. Orang yang dalam kebutuhan, orang lemah, orang hina. Ya, nah, itu, mari. Ini jadi mengasihi sesama. Seperti diri sendiri, mulai dengan memberi, mengunjungi sesama yang membutuhkan, sesama yang paling hina, sesama yang paling lemah. Nah, itu saudaraku. Dimulai dari nikah, dalam nikah. Dimulai dalam nikah. Ya, dalam nikah rumah tangga. Ayo perhatikan suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, abang, saudaraku semua perhatikan. Nah, itu sesama kita lebih dahulu. Kemudian dalam penggembalaan, dalam gereja ada juga. Ayo kita harus perhatikan, mengunjungi. Sekarang mungkin takut COVID, nah telepon, ingatkan. Lama tidak datang ibadah atau lama apa, ayo datang. Nah itu antar penggembalaan, fellowship, nah, juga. Dalam penggembalaan perhatikan juga pekerjaan Tuhan. Sesama yang butuh, pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, perhatikan juga. Nah, gereja membangun, perhatikan, saudara, dan seterusnya. Ayo, kita mengasihi sesama itu, sesama yang membutuhkan, sesama yang dalam keadaan hina, keadaan lemah. Mungkin butuh rohani dia, dalam keadaan jatuh dalam dosa, hiburkan. Ayo, saudara, ayo kita kuatkan lagi, ayo bertobat, ayo kembali pada Tuhan, ayo, nah itu. Semua dalam penggembalaan. Kemudian antar penggembalaan, fellowship juga. Sampai tubuh yang sempurna nanti. Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Itu internasional. Itu, ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, kalau tidak mau memberi, Matius pasal 25 ayat 41. Sementara kita tahu, sementara Tuhan gerakkan, kita tahu Tuhan gerakkan, kita tidak mau memberi dan mengunjungi, nah, tanggung sendiri akibatnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala daripadaku hai kamu orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42, ya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Terus ketika aku asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi pakaian, ketika aku sakit dalam penjara kamu tidak melawat aku. Nah, tidak mengunjungi, tidak memberi, tidak mengunjungi. Ini sebaliknya, jika kita tidak mau memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan, sama dengan orang-orang terkutuk, orang tanpa kasih. Nah, itu orang terkutuk sama dengan orang tanpa kasih. Sehingga dia masuk penghukuman cawan keempat sampai neraka, api neraka selama-lamanya. Penghukuman cawan keempat sampai neraka selama-lamanya. Nah, ini saja. Jangan lupa rumus Abraham. Rumus Abraham, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu rumus Bapak Abraham, rumus iman. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, semoga kita mengerti. C, lagi ini praktek mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Tidak boleh ada kebencian. Memberi, mengunjungi sampai mengasihi musuh. Ya, Matius 5
43 tadi mulai. Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Nah, itu Taurat. Sesama dikasihi, musuh dibenci. Tapi setelah digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib berubah. 44 ya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini kegenapannya. Sudah digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib, maka matahari itu bersinar bagi orang benar, orang tidak benar, orang jahat, orang baik, semua. Nah, itu, saudara, kita mengasihi musuh. Ya, mengasihi musuh artinya ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu mengasihi musuh. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu. Kemudian berdoa bagi mereka yang jahat kepada kita. Berdoa bagi mereka yang jahat pada kita, menganiaya, merugikan, memusuhi kita. Kita berdoa. Berdoa bagi mereka yang jahat kepada kita. Nah, itu. Ini mengasihi musuh. Sampai itulah membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu, saudara. Jadi Tuhan tolong kita semuanya. Nah, itu 1 dan 2 itu praktek menerima, memiliki 2 kasih sempurna. 2 lobatu atau kasih matahari. Saudara, kasih matahari. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Saudara. Jadi saudara, kalau kita memiliki kasih sempurna matahari, kalau kita memiliki kasih sempurna matahari, saudara, atau 2 lobatu, yaitu 1, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Maka kita tidak akan pernah menjadi batu sandungan. Tidak pernah menjadi batu sandungan. Artinya tidak gampang tersandung oleh orang lain. Tidak gampang tersandung oleh sesuatu, oleh orang lain, oleh sesuatu. Tidak tersandung oleh sesuatu, oleh orang lain, oleh sesuatu. Dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Tetapi kita selalu menjadi saksi Tuhan. Nah, itu kita selalu menjadi saksi Tuhan. Saudara, menjadi saksi Tuhan. Nah, itu 2 lobatu. Saudara, tidak mungkin kita menjadi batu sandungan. Itu. Semoga kita mengerti. Markus 12 ayat 30 sampai 34. Markus 12 30 sampai 34. Ini 2 lobatu ditulis dalam perjanjian baru. Ini kasih matahari, kasih sempurna. 2 lobatu ditulis dalam perjanjian baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua, itu hukum pertama. Ya, baca mulai ayat 29. Ya, mari. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini mengasihi Tuhan lebih dari semua. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, ini 2 lobatu. Ya, ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan,
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini 2 loh batu ditulis dalam perjanjian baru. Sama, mengasihi Tuhan lebih dari semua, loh batu pertama. Loh batu kedua, mengasihi sesama sampai mengasihi musuh, sama. Sekarang kegunaannya, kegunaan kasih yang sempurna. Matahari, 2 loh batu. Kegunaan kasih yang sempurna. Matahari, 2 loh batu. Pertama, kuasa. Nah ini dalam kasih Allah ada kuasa. Kuasa untuk membebaskan kita. Kuasa membebaskan kita dari dosa sandungan. Hati-hati, akhir zaman ini setan memberikan sandungan di depan kita. Itu sandungan itu di depan kita. Kita jalan kemana dikasih batu sandungan. Ya ini, jadi kuasa untuk membebaskan kita dari batu sandungan, ya, dari batu sandungan. Tuhan tolong kita semuanya. Mari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Nah, ini bebas dari sandungan kita. Ya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini oleh kasih Allah. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah ini, jadi nomor 1, kegunaan 2 loh batu, kasih sempurna, matahari, kegunaan kasih sempurna, matahari, 2 loh batu adalah pertama, kuasa untuk membebaskan kita dari dosa sandungan. Nah, kalau kita bebas dari dosa sandungan, tidak tersandung, tidak menjadi sandungan, maka panggilan pilihan kita makin teguh. Ayat 10, panggilan pilihan kita makin teguh, sama dengan kita tetap setia, kita makin setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Saya ulangi, ya. Jadi kuasa untuk membebaskan kita dari dari dosa sandungan. Nah, kalau kita sudah bebas dari dosa sandungan, artinya tidak menjadi sandungan, tidak gampang tersandung, maka panggilan dan pilihan kita makin teguh. Artinya atau sama dengan kita makin setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Nah, itu sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Sehingga ayat 11, nah, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, sehingga kita menerima hak penuh, tiket penuh untuk masuk pintu kerajaan surga, untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Pintu surga terbuka bagi kita. Kalau tidak tersandung, pintu surga terbuka bagi kita. Waspada, banyak yang justru tersandung di depan pintu surga. Sudah dekat surga tersandung. Ini hati-hati, waspada. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tersandung di depan pintu kerajaan surga. Sudah dekat kerajaan surga malah tersandung. Tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan jabatan pelayanan kepada Tuhan. Jabatan pelayanan dari Tuhan. Tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan, tinggalkan jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak setia mulai sampai tinggalkan. Justru itu tersandung di depan pintu. Aduh, tinggal masuk, ya tertutup pintu. Tersandung di depan pintu. Sudah garis akhir, ya tersandung. Tuhan tolong kita semuanya, ya. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang pertama, kegunaan kasih sempurna.
matahari, 2 loh batu. Yang kedua, yang kedua itu tadi betapa bijaksananya tadi dicari Matius pasal Markus 12 tadi Yesus saudara betapa bijaksananya jawab orang itu saudara ya itu Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang mendapat hikmat. Nah ini kuasa mendapatkan hikmat surgawi. Mendapatkan hikmat surga. Kegunaan kasih sempurna jadi memberikan hikmat ya, memberikan hikmat kebijaksanaan surgawi. Memberikan hikmat kebijaksanaan surgawi. Saudara, itu Tuhan tolong kita semuanya. Untuk apa hikmat itu? Wahyu 13 ayat 17 ada kuasa apa di dalam hikmat kebijaksanaan surga? Ada kuasa dan tidak seorang pun dapat membeli Wahyu 13 ayat 17 dan 18 dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang dan nama bilangannya. Yang penting di sini adalah hikmat surga maksudnya bukan hikmat S1 S2 S3 kalah dengan antikris. Hikmat surga itu tadi ya kasih sempurna itu memberikan hikmat surga kebijaksanaan surga kepada kita. Wahyu 13 untuk apa ini? Jaga. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangannya itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Antikris. Jadi kuasa di dalam hikmat kebijaksanaan surga ada kuasa untuk membebaskan kita dari antikris. Kuasa membebaskan kita dari antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Artinya kuasa perlindungan. Ya, tadi kuasa membebaskan kita dari antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sama dengan kuasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kuasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan saudara, kepada kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia ini yang semakin membesar, di tengah kesulitan dunia yang semakin membesar sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita tidak pernah dicap 666. Kita tidak pernah dicap 666. Nah ini, ayo Tuhan yang melindungi memelihara. Kalau di luar Tuhan harus menyembah antikris. Untuk bisa makan di dunia ini, bisa mencari sesuap nasi, jual beli, harus menyembah antikris dicap 666. Tapi kita yang punya hikmat surga, kita punya kasih sempurna, kita punya hikmat surga, maka ada kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib ya kepada kita yang kecil tak berdaya. Zaman antikris sudah semua tak berdaya ya, ijazah tak laku, tuku tak laku, semua tak bisa. Nah, ayo kita sekarang ini menghadapi zaman yang semakin sulit ya. Kepala negara sudah bilang gelap, tahun 2023 gelap. Itu antikris gelap. Itu sudah mulai, entah masa praaniaya atau apa, sudah mulai gelap. Nah ini sudah semua bilang gelap. Kok aneh, kok istilah gelap sih? Ekonomi kan mestinya apa ya? Ekonomi bagaimana keadaannya? Keadaan ekonomi dunia ini ya mestinya waduh tambah merosot, wah tambah sulit. Itu mestinya. Saya baru pernah dengar gelap. Seluruh pemimpin dunia bilang gelap. Nah, itu satu tanda di Alkitab masa kegelapan, masa praaniaya antikris 3,5 tahun sampai masa aniaya antikris 3,5 tahun. Gelap itu. Ekonomi sudah mulai dikuasai. Ya, Tuhan tolong dikuasai antikris. Nah, kita hanya berlindung. Tuhan yang melindungi memelihara kita di tengah kesulitan sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita tidak pernah dicap 666, kita disingkirkan ke padang belantara, ke padang gurun
oleh dua sayap, dengan kekuatan dua sayap burung nasar, untuk dilindungi, dipelihara Tuhan secara langsung lewat firman pengajaran benar dan perjamuan suci korban Kristus selama 3,5 tahun. Aman, jauh dari mata antikris. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, saudara, hari-hari ini biarlah kita, saudaraku, berusaha untuk menerima, memiliki kasih Allah lewat korban Kristus di kayu salib, lewat firman pengajaran yang benar yang diberitakan. Taatlah, nikmati taat ya, pada firman pengajaran. Itu kasih yang sempurna. Saudara, prakteknya mengasihi firman, mengasihi Tuhan, mengasihi firman pengajaran benar, itu saudara, prakteknya itu saudara, kasih yang sempurna. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi. Nah, ini dua loh batu. Nah, kegunaan dua loh batu. Nah, ini nomor satu, kuasa membebaskan kita dari batu sandungan. Dari batu sandungan. Saudara, kita semakin teguh dalam panggilan pilihan. Kita semakin giat, semakin setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai pintu surga terbuka bagi kita. Saudara, Tuhan tolong. Kedua, dua loh batu atau kasih sempurna memberikan hikmat kebijaksanaan surga kepada kita. Dalam Wahyu 13, hikmat itu, di dalam hikmat mengandung kuasa perlindungan, pemeliharaan. Hikmat mengandung kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Ya, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, kita sudah disingkirkan ke padang gurun itu. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga mengerti. Kemudian, saudaraku, kegunaan hikmat masih, ya ini masih yang kedua ya, memberikan hikmat. Hikmat itu ada kuasa perlindungan, hikmat juga ada kuasa yang lain. Amsal 9 ayat 1. Mari Amsal 9 ayat 1. Ini masih yang kedua, kegunaan kasih sempurna. Dua loh batu matahari. Kuasa membebaskan, kuasa memberikan hikmat kebijaksanaan, itulah kuasa perlindungan. Dan satu lagi, Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Nah, kuasa untuk memakai kehidupan kita. Kuasa untuk memakai kehidupan kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dengan 7 tiang. Dengan 7 tiang. Kuasa untuk memakai kehidupan kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dengan 7 tiang. 7 itu sempurna, 7 tiang itu sempurna. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ini hikmat, saudara, ini hikmat. Mari Yakobus 3 ayat 17, itu 7 tiang. 7 tiang, saudara. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni. Murni. Suci sampai dalam hati. Murni itu suci sampai dalam hati, sehingga kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang murni, yang benar. Bukan suci di luar. Kalau suci di luar ya tidak teguh dalam pengajaran. Ada pengajaran lain dia terima. Tapi kalau suci sampai dalam hati, nah, sehingga kita bisa berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar yang murni, Alkitab itu saja. Nah, kemudian pendamai. 2, pendamai. Ya, itu pendamai, tidak menyimpan dosa. Pendamai, tidak menyimpan dosa sendiri, ngaku, tidak menyimpan dosa orang lain, mengampuni. Nah, itu pendamai. Nah, ini masalah yang besar jadi kecil, itu pendamai. Masalah kecil jadi tidak ada, itu pendamai. Tidak menyimpan dosa. Nah, masalah besar jadi kecil, masalah kecil tidak ada lagi, itu pendamai. Kemudian peramah, ramah, tidak suka marah. Suatu ramah, tidak suka marah, peramah. Itu saja. Tidak suka berkomentar, itu peramah. Tidak suka komen-komen, itu peramah. Saja. Penurut, tunduk. Ya, penurut itu tunduk. Kemudian yang kelima, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik. Penuh belas kasih, tidak menghakimi, belas kasih, tidak berbuat jahat, tapi berbuat baik. Tidak menghakimi manusia berdosa,
tapi juga tidak menyetujui, tapi mendoakan. Itu belas kasih. Kemudian belas kasih tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat pada sama, tapi berbuat baik. Itu belas kasih. Nah, itu saja. Dan tidak memihak. Tidak memihak siapapun. Itu adil. Tidak memihak, adil. Hanya memihak Tuhan, memihak firman pengajaran yang benar. Hanya memihak Tuhan, firman pengajaran yang benar. Nah, itu saudara, tidak munafik, tidak pura-pura, tulus, tidak pura-pura, tulus hati. Itu 7 tiang. Saudara, 7 tiang. Ini Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, jadi mari Tuhan tolong kita. Nah, 7 tiang. Ini ayat 2 tadi, Amsal 9 ayat 2. Nah, ini suasana pesta semua. Ini membuat kita berada dalam suasana pesta. Saudara, pesta surga, pesta nikah anak domba. Memotong ternak sembeliannya, mencampur anggurnya, menyediakan hidang. Suasana pesta. Kita berada dalam suasana pesta surga. Pesta surga. Saudara, kalau rumah tangga nikah yang berpesta. Kalau ada 7 tiang ini. Kalau penggembalaan juga berpesta. Terus tidak ada bosan. Berpesta, suasana pesta. Fellowship ada 7 tiang, suasana pesta. Suasana pesta. Tidak bisa dihalangi apapun juga. Tuhan tolong semuanya. Satu lagi hikmat, masih ada kuasa hikmat ini, kuasa satu lagi Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10. Jadi hikmat itu untuk menghadapi antikris, membebaskan kita dari antikris pertama. Kedua, kita dipakai dalam pembangunan tubuh, kuasa untuk memakai kita, kuasa membebaskan dari antikris, kuasa memakai kita. Yang ketiga, kuasa menjadikan kita berhasil dan indah di tengah krisis. Jika besi menjadi tumpul, pisau menjadi tumpul, krisis. Pisau menjadi tumpul, kalau pisau tajam, trik, selesai. Sudah, ya, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Kalau pisaunya tajam, ya memotong apa tinggal tek, sedikit tenaga. Tapi kalau pisau tumpul, pak, nah itu krisis. Nah itu. Orang harus memperbesar tenaga sampai tidak bisa doa pagi. Nah itu, ayo cepat ini sudah ini. Ah itu, saudara, ini menghadapi krisis di akhir zaman. Rumusnya dunia memperbesar tenaga. Toko biasa buka jam 9, buka jam 7 sekarang harus. Nah itu sudah kelabakan, tidak bisa doa pagi, tidak bisa ini. Nah itu sudah ya, memperbesar tenaga. Kalau jadi dosen harus kuliah sekarang, harus ini, harus itu, harus ini, memperbesar tenaga semua, saudara, memperbesar tenaga. Nah ini, semoga kita bisa mengerti. Itu rumusnya. Tapi rumusnya Tuhan hikmat yang menentukan. Lagi, ayo, lagi, ya, yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Jadi hikmat ini, kuasa untuk membuat kita berhasil dan indah di tengah krisis dunia ini. Di tengah krisis dunia ini. Puji Tuhan. Terakhir, yang terakhir, kegunaan kasih sempurna. 1, kuasa membebaskan. Kuasa selaku membebaskan kita dari sandungan. Kita bisa setia berkobar, pintu surga terbuka. Kuasa membebaskan dari antikris. Kuasa surga, itu hikmat. Kasih sempurna memberikan hikmat. Ada kuasa membebaskan dari antikris, kuasa untuk memakai kita dalam pembangunan tubuh Kristus, dan kuasa untuk menjadi berhasil dan indah pada zaman krisis. Itu semua. Kedua. Ketiga, Markus 12:34. Markus 12:34. Ini kasih sempurna. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Seorang pun tidak berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi. Artinya kuasa menghapus segala keraguan-raguan, kebimbangan. Kuasa untuk menghapus segala keraguan, kebimbangan. Nah, itu. Saudara, kemudian tidak ada masalah lagi, tidak ada pertanyaan. Kuasa untuk menghapus semua masalah yang mustahil.
selesai semua masalah yang mustahil. Nah itu kuasa menghapus air mata. Air mata dihapus oleh Tuhan sehingga kita damai sejahtera, enak dan ringan. Nah itu enak dan ringan. Sampai terakhir, jika Yesus datang kedua kali, ada kuasa untuk menyucikan kita sampai sempurna, menghapus segala dosa kita. Segala dosa dihapus. Kuasa untuk menyucikan kita sampai sempurna. Ya, sama dengan kuasa menghapus segala dosa kita. Sehingga kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Tidak ada setetes pun air mata lagi di sana. Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat, ayat terakhir. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak ada lagi, tidak ada setetes air mata, tidak ada maut lagi di sana. Dan seterusnya. Sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Tidak ada air mata, tidak ada maut. Kita hidup bahagia, kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam kasih Allah ada kuasa. Ayo, kalau kita menerima kasih Allah saat ini, lewat perjamuan suci, lewat firman, lewat korban Kristus, lewat firman pengajaran, kita terima, kita praktekkan, mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh, maka kita mendapatkan kegunaan dari kasih sempurna. Ada kuasa. Kuasa membebaskan dari sandungan. Kita tetap mengikut melayani Tuhan, setia berkobar sampai pintu surga terbuka bagi kita. Yang kedua, mendapatkan hikmat Tuhan. Ada kuasa membebaskan dari antikris. Kuasa untuk memakai kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, tidak dipakai Babel. Ada kuasa membuat berhasil indah di tengah krisis dunia. Berhasil dan indah. Oh puji Tuhan. Dan ketiga, kuasa menghapuskan, saudara. Tidak ada pertanyaan, kuasa menghapus segala keraguan, kuasa menghapus segala masalah yang mustahil selesai. Masalah penyakit, masalah ekonomi dan lain-lain, studi semua selesai. So, masalah pelayanan selesai, pembangunan selesai. Dan juga menghapus air mata kita. Kita damai sejahtera, enak dan ringan, bahagia. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, ada kuasa untuk menyempurnakan, menghapus segala dosa kita, sehingga menyucikan kita dari segala dosa, menghapus segala dosa, kita sempurna seperti Dia, layak menyambut kedatangannya di awan permai. Masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru, tidak ada setetes pun air mata, hidup bahagia kekal selama-lamanya bersama Tuhan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan menerima perjamuan suci, salah satu sumber kasih dari Tuhan. Kasih mula-mula itu lewat perjamuan suci akan meningkat dengan pemberitaan firman, meningkat sampai kasih yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Di dalam kasih ada kuasa. Menerima kuasa, menerima kasih. Sama. Yuk, lagu lama, tak tersembunyi kuasa Allah. Ada kuasa menghapus sandungan, ada kuasa untuk, saudara, hikmat Tuhan, kuasa untuk membebaskan dari antikris, kuasa untuk menjadi berhasil indah, memakai kita, saudara, dan ada kuasa menghapus air mata kita, masalah semuanya. Tuhan tolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan
dicurahkan, kuasanya dicurahkan di tengah kita. Curahkan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Tangannya terbuka, ada yang sangat berat, angkatlah dua tangan ke atas, butuh kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ada kasihnya, ada kuasanya. Kita menunggu waktu Tuhan sampai mengasihi Dia, mengasihi sesama. Sekali lagi, yang sudah mustahil tidak bisa lagi. Ayo, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Yang tidak bisa sebut Yesus saja. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Curahkan kasih-Mu, sinarkan matahari-Mu Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja di tengah kami. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawasa, yalawasa. Yesus, haleluya, 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 oh, haleluya, 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 oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawasa, yalawaka, yalawaka, yalawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Sampai kesempurnaan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecahkan. Anggur di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup menghapus segala air mata kami. Sanggup melakukan apa saja sampai kami sempurna seperti Engkau. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi lagi dengan kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kasih Allah tak tersembunyi juga. Haleluya. Semua sudah ditolong, tinggal kita, tinggal saya Tuhan pada saat ini. Sambil bangkit berdiri, tangannya terbuka, letakkan di dada. Haleluya. Sekali lagi yang sangat berat, angkat tubuh
tubuhnya di tangan kanan, tangannya terbuka. Ini bukti dia sanggup menolong, mencurahkan kasih-Nya. Perjamuan suci, dia sanggup menghapus kemustahilan. Dia mati tapi bangkit, dia menghapus kemustahilan. Haleluya, air mata semua. Haleluya. Berikan keyakinan, tidak ada keraguan-raguan lagi, tidak ada kebimbangan Tuhan. Perjamuan suci adalah bersama firman pengajaran, uluran tangan kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan, mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Tuhan bukan cuma menyembuhkan, tangan kuasa, tangan kasih-Nya. Bukan hanya menyembuhkan, tapi menyempurnakan. Melakukan apa saja sampai menyempurnakan. Jika ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada kesulitan, kemustahilan, kejatuhan, letakkan tangan kiri di dada. Yakin, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata, tidak ada maut. Kita hidup kekal bahagia bersama Tuhan, bersama kekasih-kekasih jiwa kita. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas, kita serahkan semua kepada Dia. Hanya hidup dalam tangan kasih-Nya, tangan kuasa-Nya yang ajaib. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ulurkan tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu memeluk kami semua Tuhan. Haleluya. 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 Kami menjadi damai, sejahtera, enak dan ringan Tuhan. Kami hanya mengasihi Engkau lebih dari semua, mengasihi sesama sampai mengasihi musuh Tuhan. Haleluya, sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih sampai sempurna, sampai di Yerusalem baru. Tetapkan firman-Mu, perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana pesta surga selalu dalam hidupnya. Ada ucapan syukur, ada kesaksian-kesaksian yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kemustahilan apa yang dihadapi, buka firman, buka jalan Tuhan. Tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu menyelesaikan semua secara sempurna. Yang sakit Engkau jamah juga
Engkau tolong semuanya. Sembuhkan kami, sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Pembangunan gereja Engkau tolong juga. Buka firman, buka jalan. Belas kasih-Mu menolong sampai selesai sempurna. Nama Tuhan dipelah. Pakai anak-anak-Mu semua untuk bisa, oh Tuhan, berbelas kasih untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Semua sudah kami naikkan doa-doa kami. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Bukakan firman-Mu selalu untuk sidang jemaat di Mojokerto. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that